kamu. Halo juga Viva. Sekarang kamu pengen bawain cerita apa? Aku lagi pengen bawain cerita tentang pembulian nih. Jadi awal permulaannya itu ada 8 siswa. Kita sebut aja ya, pemeran utamanya itu ada Cika sama Nia. Nah, Cikanya ini tuh selalu berdua mulu. Terus ada satu siswi yang baru masuk dari pondok pesantren lain ya. Itu si Cika, Nia itu tuh mereka temenan atau Iya, gimana? mereka tuh temenan. Tapi mereka juga temenan sama 6 temennya ini. Tapi dia kan lebih ke arah kayak ikut-ikut gitu loh. Kadang memihak ke Cika sama Nia, kadang memihak juga ke Arin. Nah, Arin ini tuh baru masuk. Dia itu gimana ya? Langsung nunjukin sikap-sikap yang mungkin ya kurang baik. Mungkin gak pantas juga ya kita contohin ya. Kayak misalkan suka mencari perhatian kepada lelaki. Karena kan kalau di pondok pesantren tuh kayak enggak banget kalau misalkan kayak gitu sikapnya. Itu situasi yang kata pas dia cari perhatian di mana? Di dalam kelas kah atau? Lebih tepatnya ke semuanya juga sih. Karena tuh kadang kalau di kelas apalagi ya. Di kelas kan kita sekelas sama cowok juga ya. Tapi di asrama juga karena terkadang ada aja pria yang masuk ke area asrama kita, entah itu buat ngambil nasi atau ngambil sesuatu, karena dapur kita kan waktu itu cuma ada di Putri doang. Terus karena sikapnya itu membuat Cika sama Nia tuh sebenarnya biasa aja. Hanya kita mengobrol situasi itu kepada 6 teman ini. Nah, namun 6 teman ini juga akhirnya ternyata dia memang sama tidak menyukai Arin ini. Jadi si Cika sama Nia itu tuh kayak dia tuh nggak suka gitu sama si Arin. Iya, Cika sama Nia nggak suka sama Arin. Makanya dari itu sempat pada waktu hari Rabu ya, lebih tepatnya kan lagi pramuka itu Cika sama Nia itu kan Cika sama Nia lagi pada ngobrol. Pokoknya lagi pada ada acara pramuka. Nah, pada acara pramuka itu kebetulan Arin sedang menjaga maskan alias kayak piket asrama. Bersama di kelasnya. Oh, jadi Arin itu piketnya sendiri atau gimana kalau di pondok itu? Berdua. Piket asramanya berdua. Tapi sama kelas lainnya. Jadi pas itu kita lagi kebetulan banget bilang, oh kita berdelapan doang nih. Lalu bagus banget berdelapan doang. Nah, dikirain Arin gak denger, ternyata Arin denger. Karena itu Arin mungkin masih sabar juga. Namun ada yang membuat kejanggalan yang menurut kita Arin tuh berbohong. Karena Arin bilang Arin memiliki teman goib ya. Teman goib yaitu teman cowok goib yang bersifat Jadi di sini tuh si Arin ini dia kayak berbohong gitu ya sama kalian gitu. Iya, berbohong kalau dia punya teman goib. Dia tuh bisa ngelihat hantu beneran atau emang dia cuman nggak jelas kayak khayalan dia doang? Mungkin kalau misalkan dipikir-pikir dari teman-teman Cika sama Nia ini, kalau mereka tuh kalau Arin tuh berbohong. Nah, karena Cika memiliki orang tua yang bisa melihat goib, akhirnya Cika menanyai orang tuanya apakah benar, dan ternyata enggak. Namun memang ada yang mengikutinya, namun bukan cowok tapi cewek. Jadi sebenarnya yang ngikutin si Nia si Arin ini itu apa, sosok apa? Kayak sosok nenek-nenek yang sering mengikutinya. Tapi Arin ini nggak mengetahui keberadaan nenek-nenek ini. Ya, jadi dia cuma mengarang ternyata. Makanya kita makin nggak suka di situ. Nah, dari situ guru keamanan itu tuh gimana? Guru keamanan itu mungkin sama dengan guru BK. Guru BK namun yang lebih kejam gitu, lebih keras. Ustazah keamanan ini pada malam hari dia langsung manggil ke 9 orang ini bersama Arin ya. 8 orang bersama Arin, jadi itu bersembilan. Malam-malam banget dipanggil tiba-tiba. Iya.
Kira-kira sekitar jam berapa? Mungkin lebih tepatnya jam 11-an sih, karena kan kita tidur juga jam 10, bangun jam 3. Wah, itu berarti malam banget ya? Iya dong, malam banget. Eh ustazanya ngasih kayak ngasih tahu ini siapa yang salah kayak gitu. Terus kayak Tapi ustazahnya itu tuh kayak dengerin cerita dari sisi Arin sama Nia sama teman-temannya, atau dia cuma dengerin dari si Arin doang? ustazanya dengerin ke cerita yang mereka pada pengen cerita. Nah, udah nih mereka pada cerita, mungkin lebih tepatnya ke Cika Nia cerita, tapi Cika Nia juga diinterogasi. Nah, mungkin ada beberapa temannya Cika dan Nia yang menyatakan kayak bahwa kebenarannya seperti ini. Nah, tapi karena itu sedang diinterogasi, jadinya keenam teman Cika dan Nia jadi ikut menyalahkan Cika dan Nia karena takut mendapatkan hukuman. Nah, Tapi di situ keenam temannya itu gimana? Dia mendapat hukuman juga atau gimana hasil akhirnya? pada akhirnya keenam temannya ini hanya mendapatkan hukuman yang sedikit seperti bersih-bersih. Oh, jadi teman-temannya itu hukumannya ringan. Kalau hukumannya si Nia sama Cika gimana? Hukuman Cika sama Nia mungkin hukuman Cika sama Nia itu kayak dipakein kerudung warna-warni. Apa? Kerudung warna-warni. Jadi misalkan kan kerudung segitiga, di bawahnya warna kuning, di atasnya lagi ada warna hijau, hijaunya terang-terang ya warnanya. Oh ya, mereka bisa dihukum juga karena Arin mengadu tentang kalau Cika dan Nia sempat mengobrol dengan laki-laki. Iya. Padahal yang ngobrol itu si Arinnya atau emang Cika sama Nia? Emang Cika sama Nia emang ngobrol, tapi ada yang dilebih-lebihkan dengan oleh Arinnya, dan dia cuma ngaduin kalau kita ngobrol doang. Dan dia cuma ngaduin kalau Cika dan Nia itu ngobrol, padahal ada keenam temannya ini ada yang bersurat-suratan dengan pria. Jadi Tapi Arin gak ngasih tahu itu. Arin cuma ngasih tahu Cika dan Nia. lebih tepatnya karena pas diinterogasi keenam temannya lebih memihak ke Arin. Iya, makanya makanya Arin juga nggak mau ngaduin. Dan ternyata pas lagi ngumpul-ngumpul Cika dan Nia itu dijadikan kambing hitam lah. Jadi kayak Cika dan Nia itu nggak tahu apa-apa, jadi cuma mereka berenam sama Arin ini. Selain hukumannya di himar tuh kan dibuat kerudung warna-warni ya. Selain di himar, hukumannya juga ada cabutin rumput panjang sekitar 1 bulan juga, karena pakai kerudungnya juga 1 bulan. Sedangkan yang keenam temannya ini cuma mendapatkan hukuman cabut rumput selama 2 minggu. Oke, jadi nggak setimpal gitu ya? Iya. Jatuhnya. Terus orang tua dari si Cika sama Nia gimana? Orang tua dari Cika dan Nia menanyakan mengapa mereka berbuat salah. Namun ternyata orang tua Cika dan Nia juga sangat amat menyesali perbuatan Arin, karena perbuatan Arin yang tidak sepatutnya juga. Karena mungkin itu masih setengah dari ceritanya sih, karena mungkin masih ada lagi pembulian yang lain di antara Cika, Nia dan Arin. Ya, seperti misalkan mufrodat adalah kayak pelajaran malam yang menghafalkan bahasa Arab. Nah, di saat pelajaran itu pun mungkin Arin lebih menyendiri, namun Arin lebih suka menyendiri daripada dijauhkan.
Jadi sebenarnya Arin ini dijauhkan atau emang dia mengasingkan diri gitu? Arin mungkin karena Arin tahu mereka berdelapan pernah mau ngomongin jadi mengasingkan diri. Oke. Nah, namun bilangnya dijauhkan karena setiap Cikanya dan keenamnya mengajak Arin untuk bermain, Arinnya nggak mau. Oke, mungkin karena Arinnya juga kayak trust issue gitu. Jadi Iya, ya. kayak gitu. Cika sama Nia itu kan selesai dihukum nih setelah seminggu. Terus apa yang terjadi? Apa mereka maaf-maafan atau malah kayak malah makin menjauh atau gimana? Mereka berdelapan akhirnya saling memaafkan dengan Arin. Arin juga saling memaafkan ke 8 temannya. Namun pada seminggu kemudian terdapat masalah lagi bahwa Arin tiba-tiba ingin keluar dari sekolah itu. Namun Arin bilangnya karena masih dibully. Padahal mereka emang ngajak si Arin ini buat bermain, tapi Arinnya nggak mau karena Arinnya emang udah menjauhkan diri dari kita. Menjauhkan diri dari kedelapan temannya ini. Oke, jadi Arin itu tuh udah berarti udah keluar nih dari pondok. Ya, Arin udah keluar dari pondok. Nah, dikirainnya kedelapan teman ini bakal baik-baik saja. Terlalu ini gak sih? Bakal baik-baik aja. Tapi ternyata Cika dan Nia mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan oleh guru-gurunya, oleh semua guru, mungkin kecuali guru lelaki ya, guru cowok. Ya, perbuatan kayak misalkan lagi setoran Al-Quran kan. Nah, kayak dicuekin, kayak setoran doang. Gak ada apa-apanya karena yang lain kan kalau salah juga dibenerin. Nah, kalau Cika sama Nia tuh enggak. Terus kalau lagi ngajar kayak dicuekin gitu, lebih ke yang keenam temannya ini. Terus jadi merasa disalah-salahkan karena Arin keluar. Karena itu Cika pun merasa sangat terbebani. Jadi Cika pun ikut keluar. Jadi di sini tuh kayak Arin tuh keluar. Terus Iya, Arin keluar, Cika juga keluar. Kayak buat Ajril, jika lu dijauhin apa yang lu lakukan? Ya gampang aja sih, tinggal nyari teman baru. Tapi kan di sini tuh kayak lo tuh jadi orang yang sendiri gitu kayak. Oh ya Azril, coba deh bayangin kalau itu jadi Arin. Sedangkan semua kelas itu nggak suka sama Arin. Jadi gimana tuh? Kayak pertanyaan Denis tadi. Gampang aja, tinggal ngubah sikap, sifat dan yang lainnya. Oke, kalau dari Stephen tanya warnanya apa Stephen? Iya kan, tadi kan dia bilang ngubah sifat seperti apa? Oh ya, ngubah sifatnya itu kayak memperbaiki diri kah atau apa? Ya memperbaiki diri gitu lah. Oke, jadi kayak introspeksi diri gitu ya. Oke. Baru ganti lagi. Oke, kalau buat jadi menurut kalian itu siapa sih yang korban sama pelaku di sini? Siapa? Arin. Kenapa? Kenapa bisa Arin? Arin itu apa? Korban kah? Pelaku kah? Atau Arin korban. Arin korban. Sebenarnya dari kejadian ini tuh siapa pihak yang paling dirugikan menurut lo pada? Kalau menurut saya sih Arin. Kenapa tuh Denis? Ya gue nggak tahu deh. Gue udah berapanya. Jadi Arin itu sebagai apa menurut lo Denis? Kalau menurut gue ya yang jadi korban itu tuh semuanya korban. Semuanya. Kenapa tuh? Kayak kalau si Arin ini kan dia korban kan karena dia kayak didiemin sama teman-teman kelasnya. Sedangkan si Nia dan Cika itu tuh dia juga setelah Arin keluar dari pondok itu juga Dikucilin ya? iya dikucilin Lagi sama sama guru-gurunya. Iya, jadi sebenarnya gimana ya? Dua-duanya salah, mereka semua salah sih. Harusnya mereka lebih kayak introvert. Mereka tuh harus lebih kayak introspeksi diri lagi. Oke, kalau menurut lo pada gimana? Kalau misal lo jadi saksi deh, itu apa yang bakal lo lakuin? Kalau lo ada di tengah-tengah si antara Arin, Nia, dan Cika dan teman-teman Cikanya yang lain.
Apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian jadi saksi atas perundungan yang terjadi di Pondok pesantren itu. pondok pesantren itu? Ngelaporin ke guru kejadian yang sebenarnya. Laporin kejadian yang sebenarnya ke Guru. gurunya gitu. Jadi kayak tanpa melebih-lebihkan gitu. Ya, tanpa melebih-lebihkan atau mengurang-urangin lah. Tapi kalau misal kayak gitu, terus si Cika sama Nianya kayak makin marah gitu, gimana? Enggak apa-apa. Yang penting jujur gitu ya ke gurunya. Oke, terus selain jujur juga harus introspeksi diri atau? Ya, introspeksi diri juga sih. Oke. Kalau misal lo jadi Nia sama Arin deh, apa yang bakal lo lakuin? Minta maaf. Minta maaf akan hal apa? Yang telah dilakuin kepada Arin. Minta maaf sama Arin gitu. Iya. Oke. Tapi apakah Arin juga harus minta maaf berarti kalau si Cika sama Nia kan Arin juga kayak melebih-lebihkan cerita. Iya, harus sama-sama saling memaafkan. Jadi di sini juga mereka kan udah maafin ya. Terus jadi di sini dampak dari pelaku sama korbannya itu apa menurut lo pada? Rehan apa? Mendapatkan pelajaran masing-masing. Apa pelajaran masing-masing itu tuh apa gitu? Kayak yang pelakunya dapat pelajaran apa, korbannya dapat pelajaran apa? Kalau menurut lo deh, Denis, pelakunya bakal dapat pelajaran apa? Apa yang dipelajarin dari pelaku ini? Kalau lo jadi pelakunya deh, lu bakal gimana setelah kejadian ini? Itu kata lo, pelakunya dapat pelajaran masing-masing. Nah, pelajaran masing-masing yang dapat dari pelakunya itu apa? Oke, pelajaran masing-masing dari pelakunya itu apa? Arah. Pelajarannya yang buat dampak negatif ya berarti ya. Iya. Dari pelaku aja. Pokoknya setelah kejadian yang di pondok itu dampak ke pelakunya apa? Oke, kita sebut aja dulu mungkin dampak positifnya ya. Oke. Dampak positifnya membuat pertemanan kan Cika sama Arin udah keluar ya, jadi membuat pertemanan mereka menjadi erat. Apalagi ada juga anak baru masuk lagi nih setelah Arin keluar, ada masuk lagi. Tapi mereka nggak mau ngulangin perbuatan itu lagi, jadi mereka jadi akrab semua. Oh, jadi kayak belajar dari kesalahan masa lalu gitu ya? Iya. Oke. Namun dampak negatifnya adalah masih dianggap sebelah mata oleh gurunya. Oh, kayak masih gurunya tuh masih mikir kalau kalian yang ngelakuin itu, kalian yang salah. Iya. Oke. Kalau lo jadi korban, lo jadi si Arin, apa yang bakal lo lakuin? Gua akan berbicara dan menanyakan alasan kenapa gua dijauhin dan mencoba untuk merubah menjadi lebih baik. Berubah lebih baik itu kayak enggak gimana tuh? Kayak enggak melebih-lebihkan cerita kan? Ya, tidak melebih-lebihkan ceritanya. Oke. Mungkin sampai sini aja nggak sih podcast kita? Iya, oke. Oke, terus gimana? Makasih ya yang udah dengerin podcast kita sampai akhir ini. Oke, makasih dan sampai jumpa. Yeay.